kalau berbicara tentang kanker, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Penyakit yang mematikan, ya. Selalu berpikiran seperti itu. Padahal kita tahu bahwa kanker itu dapat disembuhkan, ya. Dan sudah banyak pasien-pasien kita yang sembuh dari kanker, bahkan ada yang sudah mencapai cita-citanya, bahkan udah kerja dan ya dia sudah bisa istilahnya mandiri seperti itu, ya. Jadi nggak benar bahwa kanker itu mematikan, ya. Kanker dapat disembuhkan, tapi kuncinya satu, apa? Yaitu harus ditemukan sedini mungkin, ya. Nah, bagaimana kita caranya bisa mewaspadainya? Nah, hari ini kita belajar. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu, ya, apa itu kanker, apa itu tumor, ya. Sebab sering sekali pada saat saya praktek, seorang ibu datang, kemudian saya sampaikan, Bu, anak ibu ada tumornya ya. Dan apa yang terjadi? Ibunya langsung nangis bombay. Wah, ntar lagi anakku mati nih, gitu ya. Nah, apa bedanya tumor dan kanker? Tumor itu adalah nama lain dari benjolan. Jadi kalau semalam ibu tidur kejeduk tempat tidur, ya, paginya ada tumornya tuh, benjut, ya. Jadi tumor itu adalah nama lain dari benjolan. Nah, kanker itu apa? Nah, kita tahu bahwa benjolan itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, benjolan yang ganas itulah yang kita sebut sebagai kanker. Jadi kalau dokter bilang, Pak, Bu, anak ibu ada tumornya, nggak usah panik dulu. Ya, anak ibu, mungkin ibu punya anak remaja, ada jerawatnya. Nah, itu kan tumor. Kan benjolan dia, kulit. Tapi apakah dengan berjerawat dia mati? Ya, enggak lah. Ya kan? Makanya kita harus bedakan tumor dan kanker. Ya, jadi jangan panik kalau seandainya dokter mengatakan bahwa anak ibu ada tumornya itu, karena tumor itu adalah nama lain dari benjolan. Ya, nah bagaimana kita membedakan benjolan itu jinak atau ganas? Ya, nah kita bisa lihat di sini. Sebetulnya yang bisa menentukan itu sebenarnya dokter patologi anatomi. Dia yang menentukan sel-sel yang dia periksa di bawah mikroskop itu jinak atau ganas. Ya, kalau jinak kita bisa lihat di sini bahwa benjolannya itu dikelilingi oleh kapsul. Nah, kapsul itu apa? Kapsul itu ibaratnya kayak benteng. Di anak, satu-satunya jenis kanker yang terbukti diturunkan adalah kanker bola mata. Lain sama dewasa. Kalau dewasa, kanker payudara adalah kanker yang diturunkan. Ya, artinya apa? Kalau seorang ibu punya anak perempuan dan ibu ini terkena kanker payudara, maka anak ibu yang perempuan punya potensi untuk terkena kanker payudara juga. Itu makanya mereka yang ibunya pernah kanker payudara, diharapkan anaknya pada saat remaja itu sudah melakukan pemeriksaan payudara sendiri, sadari. Supaya apa? Supaya kalau ketemu ada benjolan dapat segera dia angkat, diobati, sembuh. Jangan tunggu tumornya atau benjolannya udah gede dan akhirnya giliran siap untuk di kemoterapi, ternyata kemoterapi sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi kankernya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, satu-satunya jenis kanker pada anak yang sudah terbukti diturunkan adalah kanker bola mata. Fakta kedua adalah tidak bisa dicegah. Beda sama dewasa. Dewasa nggak mau kena kanker paru, jangan ngerokok. Nggak mau kena kanker usus besar, makan sayur. Anak, walaupun kita jaga dia baik-baik, ya kan? Kalau anak kan semua kita jaga baik, makannya diatur, semuanya. Ini apa yang terjadi? Kalau saya selalu bilang, kalau Tuhan bilang kena kanker lah kau, ya kena lah dia. Dan kalau kita lihat sekarang kanker menduduki urutan kedua sebagai penyebab kematian di Indonesia setelah jantung. Dikatakan di semua literatur bahwa kanker pada anak tuh hanya menduduki 1-2% dari kanker secara keseluruhan. Tapi 1-2%-nya Indonesia itu ya 5.000 atau sampai 11.000 setiap tahun. Makanya guru saya selalu bilang kepada saya, jangan lihat persennya ya, dilihat angka realnya. Di Indonesia 5.000 itu udah jadi beban kita. Saya lakukan apa? Saya kasih tahu informasi hari ini kepada teman-teman kita di sekitar rumah. Ya, kalau kita lihat sesuatu, cepat kita itu tadi, konfirmasi pergi ke dokter. Itu sebetulnya yang mau disampaikan melalui
lagu ini. Jadi kita nyanyi lagi, sekali lagi, saya datang, saya tahu, saya lakukan, oke? 1, 2, 3. Saya datang, saya tahu, saya lakukan. Saya datang, saya tahu, saya lakukan. Datang, tahu, lakukan. Lakukan, tahu. Saya. Tapi buat kita semua. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2025, Yayasan Anyo Indonesia telah mengadakan suatu pelatihan edukasi mengenai kanker pada anak. Hal ini sangat penting karena sampai saat ini kanker-kanker anak masih datang dalam kondisi stadium yang lanjut, sehingga kita harapkan dengan ada pelatihan ini mereka bisa mengenali secara awal kasus-kasus kanker sehingga dapat merujuk pasien-pasien dengan kanker pada stadium awal. Kita tahu bahwa stadium awal memang sulit kita melakukan diagnosa, tapi terapi pada stadium awal itu mempunyai prognosis yang sangat baik dibandingkan dengan keadaan yang lebih lanjut di mana diagnosa yang mudah tetapi pengobatannya hasilnya lebih buruk. Saya harapkan bahwa kegiatan ini bisa berlanjut terus, diikuti oleh peserta-peserta lain, dan diharapkan bisa sampai ke pelosok-pelosok di daerah Aceh ini. Terima kasih untuk Yayasan Anyo Indonesia. Mari bersama melawan kanker anak bersama Yayasan Anyo Indonesia. Bersama